Oke, tadi kalian sudah melihat salah satu contoh soal yang berpas-pasan dan waktu berangkatnya sama. Nah, di soal jaraknya dari rumah Santi ke rumah Dina itu 275 km. Nah, Santi dan Dina berangkatnya barengan jam 10. Nah, kecepatan Santi 52 km per jam. Kecepatan Dina 58 km per jam. Nah, karena ini yang berpas-pasan dan waktu berangkatnya sama, maka kita pakai rumus ini. Waktu yang dibutuhkan untuk berpas-pasan itu sama dengan jarak total dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, jarak antara rumah Dina dan rumah Santi itu 275 km, maka jarak totalnya di sini 275 km. Oke. Nah, kecepatan 1 atau kecepatan Santi 52 km per jam, berarti di sini 52 km per jam ditambah kecepatan Dina. Kecepatan Dina 58 km per jam, berarti 58 km per jam. Maka kalau kita hitung berarti ini 275 per 52 ditambah 58. Berarti 275 per 52 tambah 58 sama dengan 110 ya. Nah, 110. Nah, ini tinggal dibagi saja, 275 dibagi 110. Nah, ini pembagiannya bisa menggunakan cara HSB karena pembilangnya sama dengan penyebut. Lalu ketika dibagikan 275 dan 110 itu tidak bisa dibagi habis, maka kita bisa menggunakan cara HSB. Oke, berarti 275 dibagi 110. Oke, kita hitung di sini. 275 dibagi 110. Nah, berarti 110 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 275? 2 ya. 2 kali 110 sama dengan 220. Dikurang berarti sisanya 5 kurang 0, 5, 7 kurang 2, 5. Berarti sisanya 55. Ini hasilnya 2, sisanya 55 baginya 110. Maka hasilnya di sini sama dengan hasil sisa bagi 2, sisanya 55 per baginya 110. Nah, ini masih bisa diperkecil. Dibagi berapa? Bagi 55, betul. Dua-duanya bisa dibagi 55. Maka hasilnya 2, 55 bagi 55, 1. 110 bagi 55 sama dengan 2. Nah, maka hasilnya sama dengan 21 per 2. 21 per 2 apa? 2, 1 per 2 jam. Nah, inilah waktu yang dibutuhkan untuk Santi dan Dina berpas-pasan. Nah, lalu kapan mereka akan berpas-pasan? Pukul berapa mereka akan berpas-pasan? Maka caranya seperti ini. Nah, ini kan 21 per 2. Kalau kita jadikan jam digital itu sama aja dengan 02.2. Nah, setengah jam itu berapa menit? 30 ya, berarti 02.30. Nah, ini bentuk jam digitalnya. Maka waktu berangkatnya kan jam 10. Nah, berarti jam 10 berpas-pasannya akan berpas-pasan 2 jam 30 menit lagi. Berarti jam 10 ditambah 02.30. Nah, maka ini hasilnya sama dengan 12.30. Nah, mereka berarti akan berpas-pasan pukul 12.30. Nah, seperti itu caranya. Untuk soal yang nomor 2, nah ini kan waktu berangkatnya berbeda ya. Kalau yang tadi kan waktu berangkatnya sama. Nah, maka kita gunakan rumus yang berbeda. Nah, di sini di soal tersebut sebelumnya jaraknya itu dari rumah Dodi sama Amar itu 18 km. Kecepatan Dodi 16 km per jam. Kecepatan Amar 12 km per jam. Nah, Dodi berangkat pukul 8, Amar berangkat pukul 8.15. Tentu di sini yang lebih cepat itu atau lebih awal berangkatnya itu adalah Dodi ya. Karena dia berangkatnya pukul 8, sedangkan Amar jam 8.15. Nah, kita akan cari tahu nih waktu yang dibutuhkan mereka berdua untuk berpas-pasan. Nah, rumusnya seperti ini. Jarak total dikurangi selisih jarak
per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Nah, kita harus cari tahu terlebih dahulu selisih jaraknya. Gitu ya. Selisih jaraknya. Nah, selisih jarak di sini itu bisa kita dapatkan dengan cara ada rumusnya lagi. Nah, ini selisih jarak bisa kita sebutkan juga dengan jarak yang sudah ditempuh. Ada tahu siapa yang sudah duluan tadi? Dodi ya. Nah, berarti jarak yang sudah ditempuh Dodi karena dia duluan sebelum Amar. Nah, selisih jarak ini merupakan jarak yang sudah ditempuh Dodi atau yang duluan. Atau bisa kita sebut juga jarak yang sudah ditempuh sama orang yang duluan. Gitu. Nah, Dodi berangkatnya pukul 8, sedangkan Amar jam 8:15. Maka Dodi sudah duluan berapa menit? 15 menit. Nah, Dodi sudah duluan 15 menit. Nah, kita harus cari tahu berapa jarak yang ditempuh Dodi selama 15 menit. Kan tadi Dodi sudah duluan 15 menit. Nah, kita akan cari tahu dia udah duluan berapa kilometer nih. Karena dia udah duluan 15 menit. Nah, maka kita akan mencari tahu jarak yang sudah ditempuh Dodi dalam waktu 15 menit. Maka untuk mencari J itu kan rumusnya K dikalikan W gitu ya. K-nya sama dengan 16. Kak Dodi ini ya, karena di sini Dodi. K Dodinya itu sama dengan 16 km per jam. Dikali W-nya. Nah, W-nya itu sama dengan 15 menit. Nah, 15 menit. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu ini kan kecepatannya mintanya dalam kilometer per jam. Maka menitnya harus kita ubah ke jam gitu ya. Maka 16 km per jam 15 menit itu sama aja dengan 1/4 jam. Nah, berarti ini cara menghitungnya 16 dikali 1/4. Nah, ini 16 bisa dicoret dengan 4. Dua-duanya bisa dibagi dengan 4. 16 bagi 4 sama dengan 4. 4 bagi 4 1. Maka hasilnya sama dengan 4 kali 1 4. Nah, ini per 1. Maka hasilnya sama dengan 4 km. Nah, berarti Dodi udah duluan di depan 4 km. Jadi dia sudah menempuh jarak 4 km di depan karena dia duluan 15 menit tadi. Nah, barulah kita bisa memasukkannya 4 km ini ke rumus yang di bawahnya. Nah, tadi kan jarak totalnya 18 km ya. Berarti 18 km dikurang selisih jarak yang ini kita masukkan 4 km per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Tentu kecepatan Dodi ditambah kecepatan Amar. Berarti 16 km per jam ditambah 12 km per jam. Oke, sama dengan di sini berarti 18 dikurang 4 per 16 tambah 12. 18 dikurang 4 sama dengan 14. 16 ditambah 12 sama dengan 28. Nah, ini bisa diperkecil. Dua-duanya bisa dibagi 14 ya. Maka sama dengan 1/2. 1/2 apa? Jam. Atau kalau kita ubah menjadi jam digital, 1/2 jam atau setengah jam itu sama dengan 00:30 karena setengah jam sama dengan 30 menit. Nah, berarti mereka butuh waktu 30 menit untuk berpas-pasan. Gitu ya. Mereka butuh waktu 15 menit untuk berpas-pasan. Sehingga waktu terakhir orang yang berangkat kan Amar. Amar kan berangkat terakhir pukul 8.15 ditambah dengan 30 menit yang ini. Nah, maka seperti ini pengerjaan akhirnya. Nah, Amar berangkat paling terakhir berarti pukul 8.15 ditambah waktu yang dibutuhkan untuk berpas-pasan berarti ditambah 00:30. Maka hasilnya sama dengan 08:45. Nah, inilah jawabannya. Berarti mereka akan berpas-pasan pada pukul 8:45 menit.
Oke, contoh soal yang ketiga itu adalah soal susul menyusul. Nah, di sini di soalnya di situ ada dua bus A dan bus B dari satu tempat yang sama, yaitu dari Jogja menuju ke Bandung. Nah, kecepatan bus A itu sama dengan 60 km per jam. Bus B 75 km per jam. Nah, bus A berangkatnya pukul 13, bus B pukul 15.30. Berarti kan yang duluan bus A ya, yang duluan berangkat. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kapan bus B bisa menyusul bus A. Nah, karena bus B di sini berangkatnya belakangan daripada bus A, kita akan mencari tahu nih, kapan nih si bus B bisa menyusul bus A. Nah, maka kita gunakan rumus yang ini. Waktu yang dibutuhkan bus B untuk menyusul bus A. Nah, kita akan cari tahu dulu waktu yang dibutuhkan bus B untuk menyusul bus A. Nah, rumusnya seperti ini. Selisih jarak per kecepatan kedua dikurangi kecepatan ke-1. Nah, selisih jarak antara bus A dan bus B itu bisa kita cari tahu dengan pengertian ini. Selisih jarak itu bisa kita dapatkan dari jarak yang sudah ditempuh bus A. Seperti yang sudah kalian ketahui tadi, bus A itu kan duluan ya. Berarti kita harus cari tahu jarak yang sudah ditempuh bus A ketika dia duluan atau sebelum bus B berangkat gitu. Nah, berarti kita harus cari tahu jaraknya berapa yang sudah ditempuh bus A. Nah, sebelumnya bus A itu sudah duluan selama berapa jam. Nah, kita harus cari tahu itu terlebih dahulu. Berarti bus A sudah duluan. Berarti waktu bus A atau waktu yang sudah ditempuh bus A sebelum bus B jalan. Nah, untuk mencari tahu berarti kan bus A itu berangkatnya jam 13. Nah, bus B berangkatnya jam 15.30. Maka 15.30 dikurang pukul 13. Hasilnya sama dengan 2 jam 30 menit. Atau kalau dalam bentuk pecahan jam pecahan maka 2 1/2. Nah, kalau kita ubah ke dalam pecahan biasa itu jadi 2 kali 2 4 tambah 1 5. Berarti 5/2 jam. Berarti bus A ini sudah 5/2 jam duluan daripada bus B. Nah, ini adalah waktu bus A yang sudah ditempuh. Nah, sekarang baru kita cari jarak yang sudah ditempuh bus A selama 5/2 jam. Nah, maka rumusnya adalah untuk mencari jarak kan K kali W. Nah, berarti di sini kita masukkan kecepatan bus A. Kecepatan bus A itu sama dengan 60 km per jam. Dikali W-nya, waktu bus A itu sama dengan 5/2 jam. Karena sudah duluan tadi 5/2 jam. Maka kecepatannya 60 km per jam dikali 5/2 jam. Nah, ini berarti 60 dikali 5/2. Nah, di sini ada yang bisa kita coret. Nah, 60 sama 2 ini bisa dicoret dua-duanya. Dua-duanya bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 60 bagi 2 sama dengan 30. Nah, 30 kali 5 sama dengan 150. Oke, 150 kilometer. Berarti bus A ini sudah duluan 150 km sebelum bus B berangkat. Gitu. Nah, berarti selisih jaraknya antara bus B dan bus A ya 150 km. Nah, barulah kita bisa masukkan ke rumus yang ini. Nah, tadi kan selisih jaraknya 150 km ya. Berarti 150 km per kecepatan kedua itu adalah kecepatan bus B tentunya. Berarti 75 km per jam dikurang 60 km per jam. Nah, ini berarti sama aja dengan 150 dibagi 75 dikurang 60. Maka 150 dibagi 75 kurang 60 sama dengan 15. 150 dibagi 15 itu sama dengan 10 jam. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan bus B untuk menyusul bus A itu 10 jam.
gitu. Nah, berarti kapan nih mereka berdua akan berpas-pasan? Nah, berarti mereka berdua akan berpas-pasan, kan tadi bus B berangkatnya pukul 15.30 ya. Lalu dia bisa menyusul bus A 10 jam kemudian. Nah, 10 jam ini bisa kita ubah menjadi jam digital tuh seperti ini. 10.00 gitu ya. Nah, berarti ini bisa ditambah dengan 10.00 gitu. Nah, untuk mengkotretnya seperti ini, perhatikan. 15.30 ditambah 10.00. Berarti ini 30. 15 tambah 10 sama dengan 25. Nah, ada tidak pukul 25? Enggak ada. Berarti di sini harus kita kurangkan dengan satu hari kan ada 24 jam ya. Berarti harus kita kurangkan dengan 24 jam. Nah, ini 30 kurang ini 30. Oke, 25 dikurang 24 sama dengan 01. Nah, mereka akan berpas-pasan pada jam 1:30 dini hari. Jadi pas pagi-pagi banget nih. Jam 1:30 pagi. Nah, seperti itu caranya.